Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwahyuni. Saya mahasiswa Agribisnis 1B. Saya akan menjelaskan tentang anatomi tumbuhan. Pengertian anatomi tumbuhan. Anatomi tumbuhan atau fitoanatomi merupakan analogi dari anatomi manusia atau hewan. Walaupun secara prinsip kajian yang dilakukan adalah melihat keseluruhan fisik sebagai bagian-bagian yang secara fungsional berbeda. Anatomi tumbuhan menggunakan pendekatan metode yang berbeda dari anatomi hewan. Organ tumbuhan terekspos dari luar sehingga umumnya tidak perlu dilakukan pembedahan. Struktur organel tumbuhan. Dari sistem pucuk, yakni terbagi dari beberapa macam. Yang pertama, bunga, kedua buah, ketiga batang, keempat daun, kelima buku, keenam ruas, ketujuh kuncup. Dan yang kedua ada sistem akar, yakni akar primer dan akar sekunder. Struktur organel tumbuhan. Organel mengkaji bagaimana struktur dan fungsi suatu organ. Berikut adalah jaringan-jaringan dasar yang menyusun 3 organ pokok tumbuhan. Yang pertama yaitu akar. Akar terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, leher akar, batang akar atau cabang akar, serabut akar, dan ujung akar. Akar juga terbagi menjadi beberapa daerah. Yang pertama yaitu daerah diferensiasi, yang kedua daerah pemajangan, yang ketiga daerah pembelahan sel, dan yang terakhir tudung akar. Akar adalah bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang tubuhnya telah merupakan kormus. Sifat-sifat akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah, dengan arah tumbuh di pusat bumi atau menuju ke air, meninggalkan udara dan cahaya. Warna akar, yakni tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Tumbuh terus pada ujungnya, tetapi umumnya pertumbuhannya masih kalah pesat jika dibandingkan dengan bagian permukaan tanah. Bentuk ujungnya seringkali meruncing, hingga lebih mudah untuk menembus tanah. Jenis akar secara umum ada 2 jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut yakni akar yang umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil, walaupun kadang-kadang tumbuhan dikotil juga memilikinya. Dengan catatan, tumbuhan dikotil tersebut dikembangkan dengan cara mencangkok atau stek. Fungsi utama akar serabut adalah untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang kedua, akar tunggang. Akar ini umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan makanan. Fungsi akar bagi tumbuhan yaitu untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya, untuk menyerap air dan garam-garam mineral atau zat hara dari dalam tanah, mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke tempat-tempat pada tumbuhan yang memerlukan. Pada beberapa macam tumbuhan, ada yang berfungsi sebagai alat respirasi, misalnya tumbuhan bakau. Pada beberapa jenis tumbuhan, ada yang berguna sebagai tempat menyimpan cadangan makanan atau sebagai tempat reproduksi vegetatif, misalnya wortel yang memiliki akar tunggang yang membesar, berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Pada tumbuhan sukun, dari bagian akar dapat tumbuh tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Modifikasi akar. Akar dapat bernapas. Akar naik ke atas tanah, khususnya ke atas air sebagai pada genera mangrove. Akar gantung. Akar sepenuhnya berada di atas tanah. Akar gantung terdapat pada tumbuhan epiph anggrek. Akar banir. Akar ini banyak terdapat pada tumbuhan jenis tropik. Akar penghisap. Akar ini terdapat pada tumbuhan jenis parasit seperti benalu. Akar tersusun pada jaringan-jaringan berikut. Yang pertama yaitu epidermis, yang kedua parenkim, yang ketiga endodermis, yang keempat kayu, yang kelima pembuluh. Pembuluh terbagi beberapa macam, yakni pembuluh kayu dan pembuluh tipis, dan kambium pada tumbuhan dikotil. Permukaan akar seringkali terlindung oleh lapisan gabus tipis. Bagian ujung akar memiliki jaringan tambahan, yaitu tudung akar. Ujung akar juga diselimuti oleh lapisan mirip lendir yang disebut misel, yang berperan penting dalam pertukaran hara serta interaksi dengan organisme mikroba lain.
Batang. Di dalam batang terdapat kambium vaskuler dan kambium meristem lateral. Batang merupakan bagian dari tumbuhan yang amat penting dan mengingat serta kedudukan batang bagi tumbuh-tumbuhan. Batang dapat disamakan dengan sumbu tumbuh-tumbuhan. Pada umumnya, batang mempunyai sifat-sifat yang sebagai berikut. Yang pertama, umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder atau dapat pula mempunyai bentuk lain, akan tetapi selalu bersifat aktinomorf. Kedua, terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku, dan pada buku-buku inilah terdapat daun. Ketiga, biasanya tumbuh ke atas menuju cahaya atau matahari, bersifat fototrop atau heliotrop. Berikutnya, selalu bertambah panjang di ujungnya. Oleh sebab itu sering dikatakan bahwa batang mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas. Selanjutnya, mengadakan percabangan dan selama hidupnya tumbuhan tidak digugurkan, kecuali kadang-kadang cabang atau ranting yang kecil. Umumnya tidak berwarna hijau, kecuali tumbuhan yang umurnya pendek, misalnya rumput, dan waktu batang masih muda. Susunan batang tidak banyak berbeda dengan akar. Batang tersusun dari jaringan berikut. Yang pertama epidermis, yang kedua parenkim, yang ketiga endodermis, yang keempat kayu, kelima jaringan pembuluh, yang keenam kambium pada tumbuhan dikotil. Struktur ini tidak banyak berubah, baik di batang utama, cabang, maupun ranting. Permukaan batang berkayu atau tumbuhan berupa pohon daun. Pada daun terdapat pada bagian atas merupakan kutikula, epidermis atas. Bagian tengah terdapat parenkim palisade dan parenkim spons, atau juga mesofil. Pada bagian bawah terdapat epidermis bawah dan juga kutikula. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari batang. Umumnya berwarna hijau, mengandung klorofil, dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari melalui fotosintesis. Daun merupakan organ terpenting bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya, karena tumbuhan adalah organisme autotrof obligat. Ia harus memasok kebutuhan energinya sendiri melalui konversi energi cahaya menjadi energi kimia. Bentuk daun sangat beragam, namun biasanya berupa helaian, bisa tipis atau tebal. Gambaran dua dimensi daun digunakan sebagai pembeda bagi bentuk daun. Bentuk dasar daun bulat dengan variasi cuping menjari atau menjadi elips dan memanjang. Bentuk ekstremnya bisa meruncing panjang. Daun juga bisa bermodifikasi menjadi duri, misalnya pada kaktus, dan berakibat daun kehilangan fungsinya sebagai organ fotosintetik. Dan tumbuhan sekulen atau xerofit juga dapat mengalami peralihan fungsi menjadi organ penyimpan air. Warna hijau pada daun berasal dari kandungan klorofil pada daun. Klorofil adalah senyawa pigmen yang berperan dalam menyeleksi panjang gelombang cahaya yang energinya diambil dalam fotosintesis. Sebenarnya, daun juga memiliki pigmen lain, misalnya karoten berwarna jingga, xanthofil berwarna kuning, dan antosianin berwarna merah, biru, dan ungu, tergantung derajat kesamaannya. Fungsi daun yang pertama yaitu tempat terjadinya fotosintesis. Pada tumbuhan dikotil, terjadinya fotosintesis di jaringan parenkim palisade, sedangkan pada monokotil, fotosintesis terjadi pada jaringan spons. Kedua, sebagai organ pernapasan. Di daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Yang ketiga, tempat terjadinya transpirasi. Yang keempat, tempat terjadinya gutasi. Yang kelima, alat pengembang biakan vegetatif. Anatomi pada daun, yakni yang pertama epidermis. Jaringan ini terbagi menjadi epidermis atas dan epidermis bawah, berfungsi melindungi jaringan yang terdapat di bawahnya. Yang kedua, jaringan mesofil, jaringan tiang. Jaringan ini mengandung banyak kloroplas yang berfungsi dalam proses pembuatan makanan. Yang ketiga, jaringan bunga karang. Disebut juga jaringan spons karena lebih berongga bila dibandingkan dengan jaringan palisade, berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Yang keempat, berkas pembuluh angkut, terdiri dari silem dan pembuluh kayu dan flom atau pembuluh tipis. Pada tumbuhan dikotil, keduanya dipisahkan oleh kambium. Pada akar, silem berfungsi mengangkut air dan mineral menuju daun. Pada batang, silem berfungsi sebagai sponsor penegak tumbuhan. Flom berfungsi mentransfer
hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan.